kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini saya karena ditanya mengenai menu-menu makanan yang ideal untuk binaraga atau untuk kesehatan sebenarnya kawan-kawan, untuk kesehatan badan kita dan untuk otot, memang kebanyakan yang idealnya itu banyak kawan-kawan. Sebenarnya yang idealnya protein udah jelas dipentingkan di situ untuk pembentukan, untuk recovery, untuk pembesaran otot-otot kita. Baik kita muda, tua, ataupun seperti saya udah lanjut usia lah ya sebenarnya kan. Cuma di sini saya akan memberikan sedikit contoh. Cuma ini sebenarnya bukan ideal karena ini yang saya lakukan aja sehari-hari saja. Jadi sebenarnya saya tidak ingin sebenarnya jadikan contoh, tapi memang keadaan kita di Indonesia, keadaan kita di negara kita ini kan makan utama kita nasi, itu penting. Kemudian lauk pauknya ikan, daging, ayam dan segala macamnya. Kemudian goreng-gorengan. Sementara kalau yang idealnya itu menurut ahli kesehatan dan ideal untuk ahli kebugaran juga, itu goreng-gorengan yang memakai minyak goreng tidak boleh. Kemudian yang sakarin, gula-gula putih, kemudian minuman-minuman yang manis-manis itu dihindarkan. Itu lumrah aja sebenarnya kawan-kawan. Dan kemudian garam dikurangi. Nah, seperti itu hal-hal yang lumrah dalam hal kesehatan, itu lumrah aja. Itu yang ideal. Tapi di sini saya akan membagikan yang terjadi sama kita hari-hari akan tentu saja berbeda. Karena masakan kita rata-rata yang enak-enak itu rata-rata digoreng, digulai, kemudian dikasih yang manis-manis. Nah, di sini sebenarnya saya bukan memberikan contoh, bukan memberikan hal yang baik sebenarnya, tapi ini adalah yang saya lakukan saja sehari-hari karena saya memang kalau ini dijadikan contoh atau panduan yang ideal, ini bukan, saya mengatakan bukan. Tapi kawan-kawan yang ingin membesarkan otot mungkin bisa sedikit mengaplikasikannya sama kawan-kawan sendiri, karena kita tidak bisa menghindarkan makanan-makanan yang tanpa minyak, yang tanpa santan, yang tanpa lemak. Itu nonsen sebenarnya, karena itu tidak akan menambah selera makan. Sementara kalau kita berolahraga, kita butuh asupan makanan yang banyak. Jadi sebenarnya menu makan saya biasa-biasa aja kawan-kawan. Kalau yang ada pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar, apa menu makanannya Pak sehari-hari? Nah, kalau saya sebenarnya biasa saja. Maksudnya nasi, lauk pauk, sayur, ya biasa apa ini masakan oleh orang rumah, istri, itulah yang saya makan. Dan umumnya di Indonesia kan kita begitu. Kemudian kita jajan pun di kuliner di luar itu kan rata-rata dalam segi menu kesehatannya tidak terlalu ideal sebenarnya. Tapi kalau kita diet dengan diet binaragawan profesional itu kan berbeda. Nah, dalam hal ini ada sedikit tambahan dari saya. Kalau mungkin kawan-kawan ingin meniru atau bagaimana, tapi ini tidak saya sarankan sekali, tapi adalah sebagai referensi aja. Maksud saya makan sehari-hari, kemudian latihan, dan itu pun tidak terlalu rutin, tapi memang saya usahakan tiap hari bisa latihan. Karena ada pertanyaan begitu kawan-kawan, jadi saya coba upload di sini. Kemudian saya makan biasa. Nah, kalau udah ada sesi latihan yang agak berat, nah saya biasanya konsumsi telur. Telur itu kalau menurut ahli kesehatan kita bisa, kalau tidak ada kegiatan dan macam-macam, ini menurut saya, bukan menurut ahli kesehatan. Menurut ahli kesehatan itu 2 cuma boleh kita mengkonsumsi telur satu harinya, karena di situ di telur itu ada kolesterol macam-macam yang kita tidak tahu juga menurut ilmu gizi. Tapi kalau seandainya kita berolahraga mengeluarkan tenaga yang banyak, kemudian pembentukan otot, ini menurut saya biasa kadang-kadang mengkonsumsi 4 sampai 6 telur sehari kalau dalam intensitas latihan, ada sedikit intensitas latihan, atau saya bekerja mengeluarkan tenaga yang banyak begitu. Karena untuk recovery otot kita itu memerlukan tambahan. Itulah tambahannya dari telur itu tadi. Kemudian
kalau ada uang, saya beli susu biasa aja yang ya yang wajar-wajar aja, karena menurut saya kita harus menikmati juga makanan. Kalau kita diet begitu, tentu saja tidak bisa kita nikmati. Itu menurut saya, karena olahraga saya nikmati, makanan dinikmati juga. Karena pada dasarnya kita kan penikmat kuliner. Kuliner di Indonesia ini bagus-bagus dan enak-enak. Sayang dilewatkan kan. Masa kita harus makan paha ayam aja yang direbus, tidak dikasih garam, macam mana rasanya itu? Apa tetelan begitu kan? Ya memang agak ribet. Cuma dalam porsi makanan, kalau ada pertanyaan begitu kepada saya, apa porsi makanannya Pak? Saya memang makan nasi biasa, nasi pakai telur segala, pakai sambal, selauk pauk segala macam. Semua porsinya kalau lagi latihan memang agak banyak, kawan-kawan. Agak banyak dia porsinya. Itu yang terjadi sama saya sekarang. Memang pada saat sekarang usia udah 57, 60 itu memang dihindarkan kata dokter. Cuma karena saya lebihkan aja di olahraga, hampir rutin memang tiap hari, kalau tidak pagi sore. Dan saya sempat-sempatkan olahraga, kemudian nanti trik-triknya akan saya coba bagi-bagikan bagaimana sebenarnya kita dalam bekerja berolahraga juga. Apalagi kalau kerja saya kan banyakan mengeluarkan keringat, jadi nggak kentara olahraga, bagaimana curi-curi waktu istilahnya di tempat kerja, asal sebelum makan. Nah, teorinya kalau berolahraga saya sebelum makan, misalnya sebelum sarapan pagi. Setelah sarapan kerja biasa, kemudian sebelum sarapan makan siang olahraga sedikit juga kan. Nah, kemudian sore nanti lagi setelah pulang kerja kalau memang ada. Itu bukan pagi siang sore gitu enggak, tapi kadang-kadang sore, kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang. Kadang biasa saya usahakan satu hari itu ada sesi latihan yang sedikit agak terasa begitu. Nah, itu konklusi dari saya. Jadi saya simpulkan di sini, kawan-kawan, kalau saya makan seperti biasa, saya yang tidak menikmati masakan-masakan Indonesia yang banyak ragamnya misalnya begitu kan, apalagi di rumah pandai memasak begitu, orang rumah saya pandai memasak, nggak dinikmati. Kita mau makan yang diet-diet, sama saya itu tidak. Tapi kalau yang pro tentu saja ya bisa begitu juga. Dan kemudian kalau latihannya udah terasa berat lagi, saya konsumsi 4 sampai 6 telur, 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Saya usahakan, karena mulai terasa otot-otot kita sakit. Itu saya usahakan selama ini. Cuma yang lainnya tidak ada suplemen, susu penggemuk atau susu otot segala macamnya, itu memang belum pernah saya beli karena mahal. Susu protein yang bagaimana, suplemen segala macam tidak ada, kawan. Cuma kadang-kadang buah, pisang, ya yang biasa-biasa aja. Cuma yang penting kita latihannya itu, kawan, latihannya itu rutin. Kalau bisa kita usahakan rutinnya maksudnya tiap hari ada. Itu tip dari saya malam ini ya. Terima kasih.